warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mind map kami yang berjudul Sistem Terdistribusi, Proses, Thread, dan Virtualization. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rauh Putra dengan NIM 8020230017 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ali dengan NIM 8020230020. Perkenalkan, nama saya Fadila Dwi Cahyanti dengan NIM 8020230023. Perkenalkan, nama saya Melvin Herbert Carson dengan NIM 8020230011. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mind map kami. Silakan menyaksikan. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang proses. Proses pada komputer adalah program yang sedang dieksekusi. Maka, proses pada komputer adalah merubah state atau keadaan statis atau asal. Status dari sebuah proses didefinisikan dalam bagian oleh aktivitas yang ada dari proses tersebut. Tiap-tiap proses mempunyai status. Yang pertama yaitu new atau proses sedang dikerjakan. Yang kedua running, instruksi sedang dikerjakan. Yang ketiga ada waiting, menunggu kesediaan tertentu. Keempat, ready, menunggu giliran untuk dieksekusi. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu terminated atau proses telah selesai dieksekusi. Lanjut. Penting untuk menyadari bahwa hanya satu proses dapat berjalan pada prosesor manapun pada waktu kapanpun. Namun, banyak proses yang dapat ready atau waiting. Keadaan diagram yang berkaitan dengan keadaan tersebut dijelaskan pada gambar berikut ini. Ada dua jenis proses. Yang pertama adalah proses berat atau heavyweight atau biasa dikenal dengan proses tradisional. Yang kedua ada proses ringan atau kadang disebut thread. Nah, pada thread ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah thread. Thread adalah sekumpulan instruksi atau proses ringan yang dieksekusi secara independen. Nah, thread ini juga kadang-kadang disebut sebagai proses ringan atau lightweight, yang adalah unit dasar dari utilisasi CPU. Di dalamnya terdapat ID thread, program counter, register, dan stack, dan saling berbagi dengan thread lain dalam proses yang sama. Nah, kemudian kita masuk ke konsep dasar dari si thread. Secara informal, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Ada dua jenis, yaitu heavyweight process dan juga lightweight process, atau biasa dikenal dengan proses tradisional dan kadang dikenal juga sebagai thread itu sendiri. Nah, thread saling berbagi program, bagian data dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang mengacu pada proses yang sama. Kemudian ada multithreading. Multithreading adalah suatu kemampuan yang memungkinkan beberapa kumpulan instruksi proses dijalankan secara bersamaan, time slicing, dalam sebuah program. Multithreading bermanfaat untuk membuat proses yang interaktif, misalnya pada program game. Program tetap dapat menggerakkan beberapa objek sambil memberi kesempatan pengguna melakukan respon melalui mouse dan keyboard. Keuntungan multithreading mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun pada bagian program tersebut di blok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Kemudian ada pembagian sumber daya. Secara default, thread membagi memori dan sumber daya dari proses. Lalu keuntungan yang ketiga adalah ekonomis, dan keuntungan yang terakhir dari multithreading dapat ditingkatkan dengan arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat jalan secara paralel pada prosesor yang berbeda. Yang terakhir ada threads in distributed systems. Threads mendapat banyak kekuasaan dengan berbagi ruang alamat. Multithreading dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja node individu dalam sistem terdistribusi. Sebagai proses yang berjalan pada mesin tunggal, misalnya client atau server, multithreaded digunakan untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah virtualization atau virtualisasi. Virtualisasi di sini adalah teknik sistem operasi yang multiprogram memberikan ilusi eksekusi simultan melalui virtualisasi sumber daya, atau secara sederhananya adalah membuat beberapa proses secara bersamaan lalu mengeksekusi secara independen. Baiklah,
Jenis virtualisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Virtual Machine Monitor atau VMM. Yang selanjutnya itu proses virtual machine. Nah, virtualisasi sendiri memiliki keuntungan. Yang pertama adalah fleksibilitas hardware, yaitu memisahkan software dari OS dan aplikasi, sehingga menjadi lebih cepat dan mudah. Yang kedua yaitu kita dapat menjalankan OS lama atau aplikasi secara spesifik di komputer tanpa masalah. Lalu dia memiliki isolasi dari keamanan, sehingga jika sistem mengalami kegagalan, tidak akan mempengaruhi VM lainnya. Dan yang keempat yaitu konsolidasi, yaitu meningkatkan efisien dengan menjalankan banyak OS berbeda di satu mesin. Lalu peran dalam sistem terdistribusi sendiri, virtualisasi yaitu menyediakan portabilitas dan isolasi bagi server. Baiklah, selanjutnya kita akan ke komunikasi. Komunikasi dalam sistem distribusi adalah mekanisme bagaimana objek bekerja, seperti software, komponen, atau data yang terpisah di berbagai mesin dapat berinteraksi dan bertukar informasi. Adapun di sini ada dua metode komunikasi, yaitu satu menggunakan RMI, terus yang kedua menggunakan RMI dan RPC. Contoh dari komunikasi adalah menggunakan klien multithread, yang kedua server multithread. Terus fungsi dari komunikasi adalah meningkatkan performa mode individu. Kesimpulannya, keempat konsep ini bekerja sama untuk membangun sistem komputasi modern. Proses dan thread menyediakan konkurensi di tingkat software lokal. Komunikasi memungkinkan unit-unit ini berinteraksi di lingkungan terdistribusi, dan virtualisasi menyediakan lingkungan yang efisien, terisolasi, dan fleksibel, di mana semua unit ini dapat berjalan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang proses thread dan virtualisasi. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.